Seperti bangunan lain, Pondok Pesantren Lirboyo juga dihuni makhluk halus. Pendiri konon menyediakan sebidang tanah untuk mengusir dan memakamkan para makhluk halus itu. Dikenal dengan nama Kuburan Dempul. Kuburan Dempul berada di sebelah utara kawasan Pondok Pesantren Lirboyo dan ditumbuhi sejumlah pohon rindang. Dalam perkembangannya, Kuburan Dempul juga menjadi lokasi pemakaman mayat tanpa identitas yang sebelumnya disemayamkan di RSUD Gambiran Kota Kediri. Kuburan Dempul ialah panggilan yang diberi beberapa orang untuk menyebutkan tempat pemakaman di samping utara Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Arti Dempul datang dari kata dengkul yang berarti lutut, di mana semua jenazah yang dimakamkan dalam tempat itu cuma sedalam lutut orang dewasa. Kuburan Dempul tidak sama dengan penampakan kuburan biasa. Di sini, tidak ada satupun batu nisan yang terlihat. Jasad-jasad tidak diketahui itu dikubur di bawah rimbunan pohon yang kosong. Seringkali, beberapa penggali menemukan tulang manusia karena menggali dalam tempat yang sama, juga dengan kuburan awalnya. Tidak cuma di kompleks makam saja, keangkeran tempat itu meluas sampai ke lokasi seputar Ponpes Lirboyo yang sejak dahulu diketahui jadi wilayah hitam. Kental dengan adanya banyak aktor kejahatan serta jin jahat yang berkeliaran. Kiai Haji Abdul Karim membangun Ponpes di Lirboyo serta mengumandangkan adzan untuk pertama-tama di tahun 1910. Adzan itu bergema waktu Kiai Haji Abdul Karim menyongsong kelahiran putrinya dalam tempat itu. Bahkan, selang beberapa tahun berlalu hingga tahun 1980-an, beberapa orang masih ngeri waktu lewat di lokasi Pondok Lirboyo. Saat itu, jalan aspal yang melintang dari Terminal Tamanan ke arah utara sedikit ditempati perumahan, serta lokasi perumahan Wilis Indah masih jadi kebun tebu yang tinggi serta gelap. Tidak ada yang lewat sesudah adzan maghrib. Pejalan kaki pilih jalan memutar daripada melalui lokasi Pondok Lirboyo yang berdekatan dengan makam Dempul. Salah satu jejak misterius di kompleks kuburan Dempul yang sampai sekarang masih ada ialah papan larangan santri Lirboyo untuk melewati galengan atau sungai kecil. Galengan itu ada tidak jauh dari pagar Pondok Lirboyo yang berdekatan langsung dengan makam Dempul. Santri jangan seberangi galengan itu, akan buka pintu masuknya makhluk halus dari Dempul, kata alumnus santri Lirboyo yang sudah jadi sebuah informasi umum di sana. Menurut cerita yang beredar, jin-jin jahat yang ada di ruang pondok sudah dipindahkan oleh pengurus pesantren ke ruang kuburan Dempul. Hingga di sana jadi pusat kehadiran jin yang sering mengganggu manusia. Karena terdapat larangan bagi santri Lirboyo untuk mendekat, terlebih masuk di dalamnya. Ini setelah kuburan Dempul juga diyakini menjadi tempat penguburan jin jahat dan dedemit, di mana masuknya santri ke lokasi tersebut akan membuka peluang keluarnya dedemit. Biasanya, di Jalan Penanggungan, salah satu nama jalan pintas ke kuburan Dempul, sering di sana ada kecelakaan yang aneh-aneh. Atau mungkin pengguna jalan yang mendadak bisa dimintai bonceng oleh dedemit.
Penyebab adanya gangguan dedemit di kuburan Dempul ke masyarakat karena proses pemakaman pada mayat yang tak memenuhi standar. Di antaranya, dalam galian kubur yang sangat dangkal, proses pemandian dan pengkafanan yang seadanya, serta tidak adanya doa sesuai pemakaman. Istilahnya, di sana itu mungkin arwah penasaran, jadi sering mengganggu masyarakat. Siapa saja yang dengar nama kuburan Dempul tentu langsung merinding. Sepanjang tahun nama itu diketahui angker oleh warga kota Kediri jadi pusat kehadiran jin jahat. Kuburan Dempul memanglah bukan tempat pemakaman biasa. Jenazah yang disemayamkan dalam tempat itu ialah jasad-jasad yang tidak dikenal keluarganya. Dari mulai aktor kejahatan yang ditembak mati, sampai mayat tidak diketahui. Hingga kini, lokasi makam Dempul adalah tempat pemakaman bagi siapa saja yang mati, tidak diketahui identitasnya. Seperti ditemukan terhanyut di sekitaran Sungai Brantas atau korban kecelakaan yang lain. Mendengar kisah ini, meskipun kita sebagai manusia tercipta sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah, tidak bisa serta-merta menjadikan kita sebagai sosok yang merasa lebih hebat dari makhluk lain, utamanya yang sebangsa makhluk gaib. Sebab ada banyak faktor yang menjadikan manusia tetap tidak bisa melawan hal-hal gaib yang berada di sekitarnya. Meski manusia itu telah bertitel sebagai seorang santri atau ustaz sekalipun. Karena untuk menghadapi sesosok gaib juga dibutuhkan ilmu khusus dan amalan tertentu, dan tidak semua orang mampu menghadapinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya kisah horor lain? Berikan pengalaman kalian di kolom komentar.